Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Pemirsa, kita kembali lagi ke perkara rekayasa Jessica Kumala Wongso. Ya, saya menginginkan mendesak Presiden Prabowo Subianto memeriksa orang-orang ini. Ya, orang-orang ini Pak, yang merekayasa kasus, rekayasa video CCTV dengan software yang dilarang untuk mengotak-atik Pak, untuk menurunkan resolusi, untuk mengaburkan semua, sehingga narasi rekayasa yang disediakan oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti itu berhasil menipu publik, menipu jutaan, ratusan juta rakyat. Kita lihat dulu bagaimana Pak rekayasa itu membuat karirnya para jaksa-jaksa penipu, pengkhianat negara itu malah naik karir sampai ke level di Kejaksaan Agung. Bayangkanlah, hasil cuma perlu software aja untuk mengotak-atik, menganimasi itu. Bisa jaksa-jaksa ini naik pangkat, dan polisi-polisi ini. Inilah yang membuat hukum di Indonesia ini sangat berantakan. Coba Bapak menyediakan waktu sedikit pada saya, Pak Prabowo Subianto. Baru setelah itu sikat semua, gitu. Saya pegang itu bukti ilmiah. Makanya sampai sekarang, Pak, ya, Tito Karnavian terutama dan Krisnamurti itu tidak berani melaporkan saya. Karena apa? Scientific evidence. Coba Pak Prabowo Subianto memberikan waktu saya 15 menit saja atau maksimum 30 menit. Akan saya terangkan kepada Bapak langsung. Baru instruksikan tangkap itu. Ya, si Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar sebagai ahli forensik penipu, Mabes Polri, itulah yang eksekutornya. Ya, dan para jaksa-jaksa penipu ini Pak. Terutama ini para jaksa-jaksa penipu. Karena kerjasama mereka Pak, berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Pasti diiming-imingi naik jabatan orang ini. Video kabur itu, bayangkan Pak, video kabur itu, orang bodoh saja tahu itu sudah rekayasa. Tapi ya tetap dibawa mereka ke persidangan. Ya. Dan isi flash disk yang berisi video CCTV itu berubah-ubah terus ditaruh mereka Pak. Kerjasama sama siapa itu? Ya jelas Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ya. Dan orang-orang semacam ini, bayangkanlah apa yang diharapkan manusia sampah seperti ini. Ya. Ini sudah tabiatnya, ini struktur DNA-nya ini mereka ya kasus ini. Ya. Nggak mungkin dia nggak tahu itu. Dia video CCTV yang ditampilkan di persidangan kabur begitu. Seolah-olah di rumahnya nggak punya CCTV ini. Ya, jaksa-jaksa sampah ini Pak. Begitu flash disknya juga berubah terus waktu demi waktu. Kadang isinya 11 folder, kadang 13 folder, kadang isi foldernya pun berubah, kadang 2, kadang 4, kadang 3, kadang 4. Padahal dalam digital forensik itu sangat fatal Pak. Itu sangat dilarang itu untuk menyentuh itu. Apalagi mengubah-ubah, menurunkan resolusi. Ya jelas peradilannya sesat, tidak adil Pak. Ya. Membuat mereka menang tetapi dengan cara ya begitu, permainan tidak fair. Karena mereka megang barang bukti digital, suka-suka mereka. Nggak ada orang lain yang boleh megang itu, menyentuh itu. Inilah Tito Karnavian yang Anda apa juga pakai malah jadi Menteri Dalam Negeri, tukang rekayasa itu Pak. Manusia munafik itu Tito Karnavian itu. Hati-hati Anda pun bisa direkayasa itu. Bahaya itu orang di pemerintahan malah dipakai. Itu manusia munafik, itu manusia paling kotor itu di Indonesia ini. Ya, dia pakai Jessica, dia korbankan, dimasukkan sel tikus, dipenjara supaya dia ada prestasinya, seolah-olah berprestasi itu orang itu, manusia sampah itu. Sehingga jadi Kapolri dia. Ya. Nah inilah Pak ya beberapa jaksa manipulatif kotor demi jabatan, merelakan nasib anak manusia. Inilah Ardhito Muardi. Sekarang dia
koordinator pada Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung. Inilah manusianya, Pak. Ini mukanya. Ya, ini harus dipecat ini. Bukan hanya dipecat, ditangkap. Gitu loh. Gak rela kami orang ini megang jabatan apalagi ya, makan uang rakyat, digaji penipu kayak gini nih. Inilah berkomplot sama Tito Karnavian dan Krisnamurti, Pak. Bayangkanlah. Ya. Sebego apa dia melihat video kabur itu bukan hasil rekayasa itu. Tapi tetap berkomplot. Selanjutnya juga ini, Jaksa Hari Wibowo. Inilah koordinator pada Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana umum, Jaksa Agung. Nah, mereka ini duet nih, ini tindak pidana khusus, ini tindak pidana umum. Inilah produk jaksa naik pangkat karena rekayasa. Apa mau kita biarkan hukum semacam ini, Pak? Saya siap kalau saya salah, itu saya siap dihukum seumur hidup. Ya. Gak usah hukuman seumur hidup, hukuman gantung pun saya siap. Saking yakinnya saya Pak Prabowo Subianto. Ya, saya cinta NKRI ini supaya yang rusak-rusak semacam ini dipenjara gitu loh, bukan malah makan uang rakyat. Ini lagi Sugi Carvalho, ya dulunya dia kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, sekarang asisten tindak pidana umum Aspidum di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Inilah orangnya Pak, ya manusia munafik, ya jaksa kotor, masih dibayar oleh rakyat, memegang jabatan tinggi lagi. Hanya karena software itu dipakai oleh Muhammad Nur Lazar di otak-atik, tangannya dibuat dikabur-kaburkan. Masa orang semacam ini dibayar rakyat, digaji rakyat? Lihatlah seragamnya ini, digaji rakyat ini, dibayar rakyat ini, seragamnya ini. Tetapi menipu, memangsa rakyat. Berikutnya ini, Sandi Handika Pak. Inilah yang menipu lewat mulutnya di pengadilan. Izin yang mulia, kami tidak mengubah atau menyentuh sama sekali barang bukti digital. Bayangkan Pak, isi flash disknya aja berubah terus. Penipu, hartanya pun hibah itu entah dari mana. 6 miliar itu hibah entah dari siapa, coba bayangkan. Ya, hartanya 7 miliar dari mana itu? Gajinya aja cuma 13 juta sebulan. Memang nggak makan dia di Jakarta sana kan kembang kepis kalau gaji 13 juta. Mana bisa punya mobil. Ya, mobil LCGC pun nggak sanggup itu, nyicil itu. Ya, biaya hidup berapa di Jakarta sampai dia bisa punya harta 7 miliar. Kan ini perlu diperiksa ini, dipecat dan dipidanakan orang-orang ini. Ya, menipu, berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Sampai PK pun kemarin menipu ini orang Pak. Masih percaya metadata salah ketik demi penipuannya, demi karirnya. Metadata salah ketik. Masih dipercayain, manusia bodoh macam apa lah ini? Masih bisa dibayar rakyat ini. Kan kegoblokannya itu terlaluan kalau masih percaya dia. Bukannya, oh iya ya nggak mungkin metadata salah ketik, ini pasti manipulasi. Kalau dia tidak berkomplot, PK Jessica 2024 November, masih aja ini orang. Manusia sampah ini, ngapain kita bayar jaksa semacam ini ya? Ini juga Pak, waktu Wahyu Oktaviandi, sekarang kasih pidana tun, ya apa ini, datun, tata usaha negara ini ya, kepala seksi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Ini juga Pak, keras ini orang, masih aja dia November 2024 masih aja berkomplot, sudah kabur-kabur gitu. Apalah ya orang semacam ini digaji rakyat? Harusnya kan ya pegang kebenaran itu gitu. Saya sudah tunjukkan bukti-bukti itu, tetap aja ini bersikeras. Saya takut takut dipecat kalau itu hasil rekayasa kan terbukti. Tapi tetap aja nggak ada rasa kemanusiaannya ini. Misalnya mamanya yang dipenjara gimana? Ya di otak-atik gitu. Ya bukti digital di otak-atik. Mau nggak dia saudaranya digituin? Ya, berubah-ubah isi flash disk, dikabur-kaburin oleh polisi. Mau nggak, siap nggak dia gitu? Nggak pernah berpikir bahwa kalau itu terjadi ke keluarga aku bagaimana gitu. Yang penting jabatanku aman. Manusia-manusia sampah inilah Pak, jaksa-jaksa ini kami nggak rela gitu loh. Ini digaji oleh rakyat.
Nah ini juga Pak Krisnamurti inilah ya pelopor berikut dengan Tito Karnavian. Inilah sekarang dia Kepala Divisi Hubungan Internasional sejak Oktober 2022. Pernah juga isu apa nih pemukulan cewek, tapi nggak dilanjutkan. Ya, inilah dia otaknya bersama Tito Karnavian. Berhasil dia jadi jenderal bintang 2. Nggak peduli orang lain masuk penjara, yang penting karirnya naik. Ya. Jadi pertanyaannya Pak Prabowo, selama karirnya orang ini udah berapa kali dia itu memanipulasi merekayasa barang bukti? Ya. Itulah pertanyaan paling kunci Pak Prabowo. Kalau ini orang-orang ini tetap berkeliaran, memegang jabatan penting, omong kosong penegakan hukum itu ini berhasil. Ini juga ya bawahannya si Krisnamurti saat itu dengan Ferdi Sambo, Heri Heriawan, staf khusus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi dibawa si Tito Karnavian dia ke Kementerian Dalam Negeri sampai saat ini kalau nggak salah ya. Inilah dia. Ini juga terlibat nih dengan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo wakil direktur Reskrimum saat itu, wakilnya si Krisnamurti Pak. Mereka inilah yang merekayasa kasus, dan dia sekarang irjen ini orang ini, Heri Heriawan. Inilah si Tito Karnavian ini, Mendagri, Kapolri, naik pangkatlah dia jadi Kapolri dan menjadi Mendagri 2 periode ini. Ya, sampai di kabinet merah putih. Ya, merah putih kabinetnya, tapi isinya manusia kotor begini, manusia licik. Apa pantas Pak Prabowo Subianto? Ya, kalau dia keberatan, suruh dia tuntut saya Pak, si Tito Karnavian ini dan Krisnamurti ini. Panggil dia. Kalau dia berkeberatan sama saya, suruh dia tersangkakan saya. Gitu, laporkan. Gitu. Karena saya sudah pegang, Pak. Gitu loh, bukti itu. Yang sudah tidak dibantah lagi itu di dunia manapun. Nah ini Jaksa Agung, Pak. Bagaimana lah kita merapikan Jaksa Agung yang tadi, jaksa-jaksa itu. Kalau jaksanya pun dilaporkan ke dugaan KTP ganda. Sanitier Burhanuddin ini. Apa bisa orang ini membersihkan dengan sapu kotor? Ya, dugaan poligami juga dilaporkan. Ya, katanya istrinya adalah kepala kejaksaan Jawa Timur. Inilah coba bayangkan gimana cara membersihkan penegakan hukum dengan cara seperti ini. Ini kan harusnya ditindaklanjuti. Benar nggak dia KTP ganda? Benar nggak istrinya sendiri adalah kepala kejaksaan tinggi Jawa Timur? Ya, kalau benar berarti kan dia mengangkat istrinya sendiri. Itu kan sudah KKN itu. Memangnya itu perusahaannya Kejaksaan Agung itu. Ya, ini kan harus dibersihkan, pecat aja Pak. Ngapain orang kotor ditaruh di kabinet merah putih? Nah, inilah dia senyumnya Pak ya. Inilah senyumnya para jenderal-jenderal sampah. Ini. Senyum dia pelantikan nih, dan orang ini 2 sukses ya, merekayasa, mengorbankan anak manusia ya, merekayasa kasus, sukseslah mereka menempati karir mereka ya. Jadi Pak Prabowo cuma butuh software ini aja Pak, ini Pak, inilah si manusia manusia super ahli yang dipakai oleh Tito Karnavian, oleh para jaksa itu, namanya Muhammad Nur Al-Azhar, serta sipil, ya ini polisi, sekarang pangkatnya kombes. Satu lagi saat itu Christopher Harimanrianto, ya ini dia, sampai di sidang PK, ya sama Pak. Kalau sudah ketahuan, ketangkap basah para polisi kotor ini, dia menuduh fitnah dan keji. Saya buktikan, ya scientific evidence mereka merekayasa pakai 2 software itu. Dia menuduh saya di PK November 2004 fitnah yang keji, tapi sampai sekarang tidak berani melaporkan. Ya, padahal dia kerjaannya di Mabes Polri. Nggak berani dia melaporkan sama saya tuh. Ya, cuma bilang aja fitnah dan keji di depan hakim. Masih menipu orang ini 2. Ini adalah pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang sering dipakai di persidangan sebagai ahli. Bayangkan, ketuanya aja, pendirinya aja manusia penipu begini. Bayangkan nih, udah berapa kali dia, ratus kali, ribu kali dia menipu di persidangan. Inilah dia mereka.
H-1 sebelum maju kedua penipu ini, Muhammad Noah Lazar dan Christopher. Inilah dia. Koordinasi dengan para jaksa ini, Haribowo, Wahyu Oktaviandi, Sandi Andika. Inilah si Krisnamurti. Mereka otak-atik lah itu. Video CCTV itu. Mereka kabur-kaburkan. Ciptakan narasi. Inilah softwarenya Pak. iRedShop sama Freemake. Bapak kan punya tim intelligence, cyber. Para ahli IT unggulan di Indonesia. Anak muda segala macam. Coba tanyakan ini Pak. iRedShop sama Freemake ini. Untuk apa gunanya ini? Kecuali untuk mengotak-atik video, digital video, mengubah ukuran, mempercepat, memperlambat, ya, laju frame itu, laju video itu, Pak, aliran video itu, belum lagi mengubah apanya pengkodeannya. Untuk apa ya? Untuk mengaburkan itu, Pak. Coba Bapak tanyalah tim ahli IT kepresidenan, pasti banyak yang pintar. Ini katanya dipakai untuk justru perekaman katanya orang ini, si manusia penipu ini Pak. Padahal ini cuma mengotak-atik. Membantu perekaman katanya ini, perekaman video CCTV. Coba lah bayangkan manusia munafik kayak gini. Masih kita bayar. Udah kombes dia, terlagi jenderal ini orang, manusia penipu ini. Katanya ini sopir bawaan DVR. Apa nggak diketawain ahli IT Bapak lah dulu di kepresidenan sana. Bukan saya lah dulu. Tanyakanlah dulu, apa iRedShop itu Freemake itu software bawaan DVR untuk membantu perekaman. Dan itu masih dipercaya saya lihat oleh hakim. Karena dia membawa nama polisi Pak. Kombes. Terus pejabat di laboratorium komputer forensik. Gitu loh. Dengan kredibilitas itu, hakim ya terima aja gitu. Itu kan bahaya. Anda lah sebagai presiden sekarang ini memerintahkan Tito Karnavian memidana orang-orang ini, menginvestigasi, pecah pidanakan gitu loh. Sekarang kekuasaan absolut Anda untuk meringkus orang ini mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar dan para jaksa penipu ini. Kami udah nggak sabar menunggu apakah orang ini dibiarkan berkarir terus, para penipu-penipu ini makan uang rakyat padahal jabatannya adalah hasil penipuan. Hanya butuh 2 software gratis itu. Kan kami nggak setuju Pak, para jaksa-jaksa ini malah memegang jabatan enak-enak padahal hasil rekayasa. Harusnya kan jaksa-jaksa lain yang harus menempati mereka. Jaksa yang baik, yang jujur, kami butuh itu karena kami bayar pajak. Gitu loh. Ngapain jaksa kotor kayak gini? Ya kalau dia kotor kan menipu pasti mengulangi tipuannya. Itu sudah pasti itu. Inilah Pak, kalau Bapak tanya sama ahli IT di kepresidenan, inilah metadatanya Pak. Untuk kamera 1, inilah iRedShop. Ini di BAP-nya Muhammad Noah Lazar itu Pak, polisi itu, polisi penipu itu. Inilah Pak. Coba Bapak tanyakan sama ahli IT, gak usah saya, nanti bias. Arismon itu kan Jessica, meskipun saya nggak tahu siapa itu Jessica. Saya nggak kenal. Gitu loh. Untuk apa bias? Untuk apa saya mempertaruhkan hidup saya? Kredibilitas saya Pak sebagai ilmuwan, programmer, penulis buku juga saya. Untuk apa? Ya, memang siapa Jessica? Tapi kan ini untuk Indonesia. Supaya jangan terulang lagi polisi-polisi busuk bajingan kayak Tito Karnavian itu melakukan apa ya? Diulangi lagi oleh juniornya. Inilah Pak, coba Bapak tanyakan dulu ahli IT. Bapak panggil dulu ahli IT yang Bapak kenal atau tim Bapak kenal. Inilah metadatanya. Ini writing application iRedShop. Inilah untuk mengotak-atik. Gitu. Bapak mungkin nggak tahu, tinggal tanyakan aja Pak ahli yang apa. Baru gulung langsung mereka itu. Kamera 1, kamera 9 inilah yang mengkriminalkan Jessica. Kamera CCTV 9 yang ada katanya tangannya menggaruk-garuk. Ya ini digabur-gaburin. Kalau sudah digabur-gaburin, ya dianimasi Pak. Gampang. Untuk menciptakan pergerakan tangan tuh gampang. Video CCTV 9 inilah yang dipakai. Di CCTV 7 juga, 3 juga, begitu iRedShop juga ini. Di sini dia dituduh menoleh-noleh, mengantisipasi bla 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 segala macam, dan ini salah ketik. Ya, 120.950 frame hilang. Salah ketik. Metadata salah ketik. Inilah dia alasannya si manusia penipu ini, kombes. Coba Bapak perhatikanlah Pak, mulailah kasus-kasus konkret. Kalau orasi politik dengan retorika-retorika tanpa
terjun ke kasus konkret, kita hanya mendengar itu sebagai sebuah wejangan yang membuat mimpi di siang bolong. Bisa tidur kita kalau dengar wejangan-wejangan retorika politik yang nggak ada ujung konkretnya, implementasinya nggak ada. Coba mulai dengan ini, Pak. Tito Karnavian itu ringkus supaya pelajaran bagi para polisi yang mau merekayasa kasus gitu loh. Karena apa? Ya kalau mantan Kapolri aja bisa kita gulung, apalagi polisi biasa atau jenderal biasa, kan begitu. Kasih efek jerah gitu loh pada Tito Karnavian, pada kepolisian itu. Kalau mau penegakan hukum bagus, ya. Saya siap datang gitu loh, Pak. Tapi lebih fairnya, ya Bapak tanya aja lah dulu ahli IT dari TNI, kan ada itu, cyber segala macam lah, itu banyak ahli-ahli dari TB, UI. Gampang itu, Pak. Kalau mau diselesaikan ini, supaya kita gulung orang-orang ini. Saya nggak mau Indonesia ini bubar, ya. Bubar hanya karena polisi-polisi kotor, manipulasi, dan jaksa-jaksa penipu, manipulatif demi karirnya. Gak rela saya, Pak. Ya. Gak rela saya. Sepanjang saya punya nafas, saya akan perjuangkan, saya akan teriakkan terus ini. Mau ganti presiden pun, Anda selesai presiden nanti, tetap saya teriakkan ini. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.